Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Bapak Khatib naik mimbar dan sholat Jumat kita tunaikan bersama, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jamaah. Yang pertama, bahwasanya yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada siang Jumat hari ini adalah beliau Al-Mukarram Bapak Abdul Hades Ali Muafa dari Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan yang kedua, hasil kumpulan infak pada Jumat yang lalu telah terkumpul sebesar Rp2.390.000. Atas amal para jamaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi sop-sop terdepan yang masih kosong. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kepada Bapak Khatib kami persilakan naik mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam.
حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat tersebut akan memandu hati kita. Jika kita ucapkan dengan penuh kekhusyuan dan penuh makna, maka bukan tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang kaya. Seperti disabdakan oleh Rasulullah, orang kaya adalah orang yang selalu mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka menyikapi segala kekurangannya adalah penuh dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sikap kita yang mendahulukan undangan Allah pada hari ini dengan memanage waktu kegiatan yang lain akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa menit ke depan khutbah kita ini akan menyampaikan tentang bersedekah. Bersedekah berupa pemikiran yang positif. Jamaah rahimakumullah, orang di luar agama kita mengakui bahwa Islam sungguh memiliki ajaran yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, mereka membuktikan melalui perilaku nabinya umat Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, diteliti dengan cara yang benar
dan dibuktikan kepada masyarakat bahwa Rasulullah adalah tokoh yang diantara ketokohannya adalah beliau memimpin umat manusia untuk mendistribusikan atau mendakwahkan atau berinfak berupa gagasan pemikiran yang positif yang ke depan dapat membangun peradaban manusia demi kejayaan di dunia bahkan sampai ke akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad tidak hanya kuat dalam retorikanya, tapi justru Nabi Muhammad sangat dikenal dengan keteladanannya. Maka sangat tidak heran jika kalimat berikut ini menjadi kenangan yang sangat manis bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya kenyataan kegiatan itu lebih menjadi aktual daripada redaksi yang menggiurkan. Agama Islam mengajarkan demikian. Maka bahwa sesungguhnya yang paling kuat untuk mengubah bangsa dan negara manapun itu bukan melalui retorika, tetapi adalah contoh aktual, bisa dilihat, dinikmati oleh orang secara luas. Salah satu sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa kumlot atau apapun istilah yang kita miliki untuk menggambarkan kehebatan manusia itu disebutkan oleh beliau bukan terletak pada apapun juga, tapi terletak pada siapa yang mampu memberdayakan masyarakat untuk maju tingkat levelnya menjadi semakin baik. Khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum, yang paling bisa memberikan manfaat linnas, kepada masyarakat yang luas. Ini sabda Nabi tidak main-main, tidak hanya ucapan. Setiap apa yang beliau sabdakan pasti telah diberikan contoh dalam kehidupannya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dalam hal keadilan misalnya, beliau melihat bahwa item hidup yang kita sebut dengan keadilan itu ternyata faktor yang sangat penting membuat manusia ini sejahtera, membuat manusia itu bahagia, membuat manusia itu guyup rukun satu sama lain. Yasyuddu ba'du ba'dan. Yasyuddu ba'du ba'dan adalah kalimat yang diungkapkan oleh hadis naik yang lain daripada Nabi, bahwa kita bisa kuat, bahwa kita bisa makmur, kita bisa menyokong kekuatan bagi negeri dan bangsa dan dunianya, itu karena satu sama lain saling membantu. Tidaklah mungkin itu bisa dilakukan tanpa unsur yang disebut dengan keadilan. Maka jamaah rahimakumullah, kita pasti kaget seorang Nabi masih perlu bersumpah kepada kita. Itu bukan beliau mencari trust, kepercayaan, keyakinan kepada kita, bukan. Tapi beliau mengajak kepada kita bahwa beliau itu tidak main-main, mengajak kita semuanya untuk menegakkan keadilan. Tapi bisa jadi jamaah rahimakumullah, keadilan merupakan sesuatu yang sulit dipercaya oleh masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Ini pasti kita juga bisa baca referensi yang lain, betapa keadilan pada masa-masa mendatang di dunia ini semakin sulit dicapai oleh semua manusia. Maka Rasulullah tak tanggung-tanggung, wallahi, bersumpah demi Allah, lau anna Fatimah, sekiranya Fatimah anakku, binta Muhammad anakku sendiri, sarokot mencuri, lah kotok tuh, maka eksekutornya
adalah aku sendiri, bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi bahasa sekarang. Tapi aku sendiri, bapaknya Fatimah, akan memotong tangannya. Bayangkan seorang pemimpin dunia, atau kalau sekarang kita sebut dengan presiden di sebuah negara, bersumpah atas nama Allah, diabadikan dalam lembaran negara, didokumentasikan oleh dunia. Dia mengatakan, aku yang akan memotong tangan anakku sendiri jika memang dia mencuri. Bukan main-main, jemaah rahmatullah. Ini adalah sedekah kalimat, gagasan, pandangan oleh seorang pemimpin dunia bahwa bangsa dunia ini bisa makmur, aman, sentosa jika keadilan dia sebagai pemimpinnya itu dibuktikan di tengah-tengah kemasyarakatan. Oleh karena itu, rentetan dari apa yang disebutkan Rasulullah SAW itu tak sanggup kita kupas dalam kehidupan yang sangat singkat. Beliau pun pesan kepada para stafnya termasuk gubernurnya. Dalam bahasa kita adalah statement penting, pernyataan yang resmi yang harus diucapkan oleh seorang gubernur di hadapan Rasulullah SAW. Tak hanya itu, Rasulullah menanyakan dalam simulasinya, sekiranya ada terjadi hal ini, hal itu, siapa yang kau jadikan referensi wahai gubernurku? Subhanallah. Seorang presiden atau pemimpin tingkat dunia menanyakan tanpa ada tanda tangan, siapa yang akan kau jadikan Tuhan di dunia ini? Siapa yang akan kau jadikan referensi untuk menegakkan kebenaran selama engkau menjadi pemimpin, menjadi gubernur? Jawabannya ternyata adalah referensi utama, yaitu referensi dari Allah dan Rasulullah SAW. Mungkin kalau itu kita terjemahkan dalam negara kita, maka undang-undang yang tertinggi di negeri ini dan perilaku nabinya atau pemimpinnya itulah yang akan dijadikan rujukan oleh para staf Rasulullah SAW. Jemaah rahmatullah, maka Rasulullah mengancam kepada para stafnya, jika dia tidak bisa berbuat adil dengan bahasa gambar, dengan bahasa isyarat, beliau akan menjadi musuh stafnya itu tadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bahasa ini kita bahasakan hukum, maka Rasulullah akan bertindak sebagai jaksa di hadapan meja bundar bija hijau yang digelar oleh Allah dalam sidang pengadilan atas keteledoran seorang stafnya Rasul. Nabi akan menuntut kepada Allah itu atas ketidakadilan staf-stafnya yang telah menganaktirikan orang yang beragama selain Islam menjadi sasaran tembak dan dikerdilkan dalam hidupnya. Subhanallah. Ini tidak main-main. Rasulullah bersumpah kembali bahwa beliau akan menjadi penegak hukum, menjadi penuntut utama di hadapan sidang yang digelar oleh Allah terhadap kesalahan staf-stafnya. Dia akan menegakkan kata-katanya, jika engkau tidak bisa berbuat adil, jika engkau berbuat zalim kepada orang yang tidak beragama Islam, karena atas dasar engkau jadi pemimpin yang beragama Islam, ketidakadilanmu itu memastikan bahwa aku akan menjadi musuhmu di hadapan Allah ketika pengadilan itu digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bidang sosial, Rasulullah adalah seorang tokoh infak sedekah yang paling tersohor di dunia. Bayangkan ketika beliau menjumpai orang yang miskin, meskipun mereka atau orang yang
miskin itu pekerjaannya setiap hari adalah mengumpat Rasulullah, menghina Nabi dan agama Nabi, mencemooh Rasulullah dan agama Nabi. Setiap pagi orang itu kerjanya satu, mengumpat, menghina, memusuhi Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan. Tapi apa sedekahnya Rasulullah kepada orang itu? Sedekah ini merupakan contoh bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Ternyata sedekah yang diberikan kepada orang Yahudi yang buta itu, yang tiap hari mengolok-olok Nabi, pertama adalah menyelamatkan perutnya dari kegoncangan jiwanya. Dan Nabi tidak menggunakan Grab, tidak menggunakan pengirim, tidak menggunakan seorang petugas untuk mengirim makanan. Rasulullah langsung turun di lapangan menyuapi orang Yahudi itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam hatinya, dengan bertakbir di dalam hatinya, dengan berzikir kepada Allah di dalam hatinya. Allah tunjukkan orang ini, sungguh apapun yang akan diucapkan kami dengan sadar, kami dengan rela dan ikhlas menerimanya. Tapi tunjukkan ya Allah orang ini karena dia belum mengerti. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tak bisa kita bayangkan Nabi diludahi, Nabi dicemooh, dihujat-hujat, ini gara-gara Muhammad pemimpin yang tolol, sehingga saya menjadi orang yang miskin seperti ini, buta, tidak bisa bekerja dan lain-lain. Ocehan itu diucapkan dan diceritakan kepada orang yang menyuapinya detik itu juga, yang tak lain sesungguhnya beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Pekerjaan ini dilakukan hingga Nabi dipanggil oleh Allah wafat kembali kepadanya, tak pernah absen sedikit pun. Jamaah, walhasil sedekah kepemimpinan Nabi dalam praktek perilakunya itu pada akhirnya membuat orang Yahudi itu shock berat. Dan seketika itu, ketika dia diberitahu oleh sahabat Nabi bahwa yang engkau marahi, yang kau umpat, yang kau hina seumur hidupmu, dan dia adalah termasuk orang yang paling memperhatikanmu, menyuapimu, dialah Nabi Muhammad. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang Yahudi itu dengan apakah spontan, apakah sudah dipikir, ataukah tidak kuat mentalnya membayangkan, dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah bahwa Engkau Tuhanku dan Muhammad Rasulullah. Ada kalimat yang kita buat, yang setiap saat aku hujat, aku pandang sebagai pemimpin yang tidak becus, yang tolol, yang tidak mengerti nasib rakyatnya. Itu adalah kekasihmu, itu adalah Rasulmu, dan aku sumpah atas namamu, aku beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah telah mengedarkan secara viral di telinga dan akal pikiran kita orang-orang yang penting di hadapan Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang sangat adil, memperhatikan orang-orang yang lemah ekonomi, memperhatikan orang-orang yang buta mata, buta hati, buta pikiran, dan seterusnya. Rasulullah mewajibkan kita untuk mengatakan yang baik. Rasulullah mewajibkan kita untuk menyebarluaskan kalimat-kalimat, berita-berita yang baik, informasi-informasi yang baik. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berikan informasi tentang kegiatan atau sesuatu yang baik, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik
atas arahan dan petunjuk dia tadi. Kalau kita Jumatan di sini dikasih pahala 10.000 kebaikan oleh Allah pamannya, sedangkan kita menuju ke masjid ini ditunjukkan jalannya, belok kiri, belok kanannya, itu diberikan sarok oleh seseorang bernama Sia, maka Sia itu mendapat pahala seperti yang kita peroleh dari sholat Jumat di tempat ini. Semoga khutbah kita ini mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala, menginspirasi lubuk hati kita ke dalam, sehingga kita menjadi penganut Rasulullah SAW. Kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal jamaah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'a abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Mohon bantuannya merapatkan dan meluruskan barisannya. Pastikan yang di belakang dapat tempat. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.